hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila musannifil kitab wa muqaddibil kitab wa masyayikhihim wa ustadzihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadzina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa muridina wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kemarin penentu sah dan tidaknya sebelum sholat sudah, yaitu namanya syarat sebelum sholat. Yang pertama, kita sebelum sholat itu mensucikan diri dari hadas kecil, hadas besar, dan juga najis. Yang kedua kemarin menutup aurat. Yang ketiga kemarin yaitu berdiri di tempat yang suci, pergerakan kita tidak tersentuh najis. Yang nomor 4, harus berusaha mengetahui sudah masuknya waktu. Yang terakhir yaitu menghadap kiblat. Terus sekarang penentu sah dan tidaknya sholat kita ketika kita sudah mulai sholat. Berarti diawali dari takbiratul ihram. Faslun, adapun ini itu ada suatu fasol fi arkanis sholati, di dalam menerangkan tentang rukun-rukunnya sholat. Penentu sah dan tidaknya sholat kita ketika kita sudah sholat. Wa taqaddama, dan sudah terdahulu apa makna sholati, maknanya sholat, lughatan dalam tata bahasanya, wasar'an, dan di dalam syariatnya. Kemarin sudah diterangkan di awal kitabus sholat yang disebut sholat secara tata bahasa artinya doa. Sholat itu artinya doa. Berarti kalau kita mau mengerjakan sholat lagi sedang berdoa. Secara syariat yang dimaksud, yang disebut sholat, yaitu af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muqtatimatun bitaslim bisaro itu maksusotin. Ucapan-ucapan dan pergerakan atau perbuatan kita yang diawali dengan takbiratul ihram juga diakhiri dengan salam dengan syarat rukun tertentu. Jadi awalnya takbiratul ihram, akhirnya salam. Itu begitu. Kemarin sebelum melaksanakan sudah. Sekarang ketika sudah melaksanakan. Wa arkanus sholati, dan adapun rukun-rukunnya sholat itu sama niata asaro. Ada 18 apanya ruknan rukunnya. Ahadua, adapun yang pertama itu aniyatu, niat. Nah ini saya terangkan dulu ya. Kalau dalam kitab Fathul Mu'in itu ada 17 rukun sholatnya. Kalau Safina ada 13 atau 17 Pak? 13 kan Bang? Sama dengan perukunan Melayu ya. Nah itu sebenarnya tidak beda, cuman dia disingkat. Yang 13 itu disingkat antara tumak nina dengan ruko, dengan iktidal, sujud dan duduk di antara dua sujud. Tumak ninanya dijadikan satu. Kalau dalam kitab Fathul Qorib ini itu tumak nina dibuat sebagai rukun terpisah atau rukun tersendiri, maka hitungannya menjadi bertambah. Kalau di Fathul Mu'in kok jadi 17 Pak? Sama dengan kitab Fathul Qorib ini, cuman nanti kalau di kitab Fathul Mu'in itu tidak ada niat keluar dari sholat ketika salam yang pertama. Kalau di sini nanti bakalnya ada. Bedanya cuman begitu ya. Tuh. Jadi nanti Pak Guru jangan bingung kalau ditanyai muridnya, kok beda-beda Pak? Nah, di Safina kok 13? Nah, Pak Guru Tamrin bisa nerangkan. Di Fathul Qorib kok ada 18, di Fathul Mu'in kok ada 17. Nah, supaya nanti bisa menerangkan perbedaannya di mana, selisihnya di mana, kan gitu. Jadi rukun sholat penentu sah dan tidaknya sholat kita yang pertama itu aniyatu,
niat. Setiap amal apapun, niat itu sebagai penentu sah dan tidaknya suatu amal. Itu disebut niat. Sesuai kalau dalam hadisnya itu innamal a'malu binniat. Segala amal itu tergantung sama niatnya. Nah itu. Nah, sama-sama Pak Taufik nanti mengucapkan Allahu Akbar, niat dengan enggak niat beda. Bisa jadi Allahu Akbarnya itu bukan karena sholat, tapi karena takut ada petir, buduar Allahu Akbar. Kan tergantung niatnya dan lain sebagainya. Sama-sama Pak Taufik basuh wajah, antara diniati dengan tidak beda. Bisa jadi basuh wajah tadi karena wajahnya kena lumpur. Nah, dengan basuh wajah ketika wudhu berbeda, memerlukan niat. Nah itu seperti itu untuk pembeda gitu ya. Sama kemarin istinja cuman upuk gitu di belakang, cuman dengan diniati istinja atau menghilang atau memutus najis, hukumnya sudah berbeda. Nah itu maksudnya begitu. Maka segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Menurut baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, niat itu ibarat daftar. Niat itu ibarat daftar. Nah itu begitu. Sedangkan sama-sama Pak Taufik baca Fatihah, niatnya baca Quran sama niatnya dzikir, fadilah keutamaannya, pahalanya atau gunanya berbeda. Itu seperti itu. Sholat kan sama-sama itu, antara sholat fardu dengan sholat sunnah sama, tetapi karena niatnya berbeda, fungsi dan fadilahnya atau harganya berbeda. Nah itu begitu. Maka niat itu adalah termasuk penentu segala hal, penentu jadinya sesuatu amal. Nah, ya. Wahia adapun yang disebut niat itu qasdu syai'in, menyengaja sesuatu, muktaronan yang berbarengan bifi'lihi dengan mengerjakan sesuatu tersebut. Wa makhaluha dan tempatnya niat ketika sholat itu al-qalbu, di dalam hati. Fa in kanat maka jika ada apa sholat ada itu fardun berupa sholat fardu, wajib maka hukumnya wajib apa niatul fardiyati, niat kefarduan, wa qasdu fi'liha dan menyengaja mengerjakan sholat, wa ta'yiniha dan menentukan sholat, kenyataannya min subuhin dari sholat subuh, au duhrin atau sholat duhur, masalan umpamanya. Jadi minimal yang terbesit dalam hati itu adalah qasdu fi'liha yang pertama. Kalau di bahasa Arab kan apa Pak? Lafat usolli. Lafat usolli itu kalau di bahasa Arab, kalau di bahasa Indonesia kan sengaja saya sholat. Kalau tidak ada kata-kata sengaja, maka hukumnya tidak sah dalam di hati berniat. Yang kedua, harus disebutkan fardu atau enggak fardu. Itu pamanduhur ya fardu, plus satu yaitu namanya, berarti tiga. Lafat usolli, lafat fardu kalau wajib, nama sholat. Usolli, fardu, nama sholat itu wajib terbesit dalam hati ketika nanti letaknya itu di takbiratul ihram, di dalam hati, karena tempatnya niat itu di dalam hati. Wa makhaluha al-qalbu, tempatnya niat itu di dalam hati. Terus Pak, biasanya kita itu diajari sama guru-guru kita dari kecil, dari madrasah ya kan, usolli fardhul duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu namanya lafat atau ucapan niat. Kalau niat nanti seperti itu lengkapnya. Nah seminimalnya seperti yang diterangkan tadi, ditambah satu kalau bermakmum, ditambah makmuman. Jadi umpama Bang Edi di sini sholat duhur,
imamnya Pak Topik, seminimal yang terbesit dalam hati lafadz usolli yang artinya sengaja saya sholat tadi, lafadz fardu dalam hati, terus nama sholatnya plus ditambah makmuman. Itu jangan sampai ketinggalan 4 itu ketika kita sholat. Baru nanti namanya niat kita bener, niat kita sah di dalam sholat, gitu Pak Topik ya. Bukan yang usolli sebelumnya itu namanya lafadz atau ucapan niat, andaikan nanti niat begitu gitu di dalam hati. Itu biasanya Pak Topik kalau orang latihan 6 bulan untuk mengepaskan antara takbiratul ihram dengan niat. Umumnya ya kalau Pak Topik kan masuk imam kan lebih cerdas, lebih cepat urusnya gitu. Beda kalau yang makmum kan, Allah dia pas mulutnya A, pas hatinya usolli, mulutnya mengucapkan Allahu Akbar A, di hatinya serempak dengan usolli. Itu caranya. Imam ya begitu, makmum ya begitu. Tapi Pak kalau belum begitu ya yang penting sholat alhamdulillah. Cuman ini andaikan ingin lebih pas secara syariatnya, secara keterangan hukumnya gitu Pak Topik ya. Nanti kalau latihan tuh biasanya 6 bulan Pak Topik, pas lah itu. Karena biasanya hati dengan ucapan itu lebih cepat pikiran dengan ucapan itu biasanya lebih cepat hati. Dicontohkan oleh para ulama begini, Pak Topik ingin ke Jambi, pikiran tuh sudah di sana, nah lebih cepat kan, nah itu. Tapi badannya masih di sini, kalau dikerjakan lama. Nah, itu biasa begitu. Kalau pikir masih sehat. Nah, kalau pikir masih sehat, tapi Pak Topik ya, kalau tidak sehat ya beda lagi ya. Nah, ditambahi tadi makmuman ya, berarti minimal 4 yang hadir dalam hati ketika lafadz Allahu Akbar, lafadz usolli, lafadz fardu, terus nama sholatnya, ditambah kalau bermakmum makmuman. Kalau nggak berjamaah berarti cuma 3, usolli, fardu, terus nama sholat. Kalau sholat sunnah ya sunatan gitu ya. Nah, ya kira-kira nanti bisa tuh ya, kalau belum paham nanti ditanyakan lagi. Aukanat atau ada apa sholat ada itu naflan sunnah data waktin yang mempunyai waktu. Contoh karo tibatin seperti sholat rawatib, sholat yang mengiringi sholat fardu, maka disebutkan usolli sunatan pomo qobliyah ya qobliyah duhur pomo qobliyah duhri pomo. Nah itu berarti Pak rakaatnya menghadap kiblat segala macam itu nggak disebut, nggak apa-apa. Kalau disebut lebih baik, kalau nggak disebut sudah sah sholat, kalau nggak disebut sholat kita sudah sah. Itu seperti itu Pak ya. Audata sababin atau sholat-sholat yang mempunyai sebab, walaupun sholat sunnah harus disebutkan namanya. Contohnya ka istisqoi seperti sholat istisqa, wajib maka hukumnya wajib apa qasdu fi'liha, menyengaja daripada nama sholat tersebut di dalam hati. Wa ta'yinuhu, dan menertentukan khusus sholat-sholat macam istisqa rawatib tadi, la niatan nafilati, bukan niat sholat sunnah tok, maksudnya harus disebutin namanya gitu, sama dengan sholat fardu tadi. Beda kalau sholat mutlak lainnya, maka tidak disebut namanya juga sudah boleh. Tapi kalau rawatib, sholat gerhana, sholat istisqa, wajib disebutkan, dihadirkan di dalam hati namanya gitu. Itu yang pertama, niat. Jadi niat itu yang di dalam hati. Nanti letaknya ketika takbiratul ihram, mulutnya Allahu Akbar, hatinya usolli, gitu caranya. Wasani, dan yang kedua itu al-qiyamu, berdiri, ma'al kudrati, beserta mampu. Nah, ini diingat-ingat bahwa berdiri itu termasuk rukun sholat. Jangan Pak Topik dari rumah jalan kaki mampu sampai masjid sholatnya sambil duduk. Sebenarnya kalau dalam hukumnya nggak boleh kalau sholat fardu loh. Beda kalau sholat sunnah, walaupun bisa lari
nanti sholat sunnahnya langsung sambil duduk boleh, tapi pahalanya separuhnya orang yang sholat sambil berdiri. Tetapi kalau sholat fardu wajib berusaha berdiri semampunya. Itu khusus sholat fardu. Itu Pak Taufik jalan dari rumah masih santai, di rumah ngimami, di masjid ngimamin sholat zuhur malah sambil duduk. Nah itu secara fikih sebenarnya tidak sah itu. Harus berusaha tegak dulu, berdiri dulu semampunya. Mampu sampai satu rakaat baru duduk. Kalau telah berdiri lagi. Mampunya sampai fatihah, mampunya sampai takbiratul ihram, gemeter duduk, ya baru boleh. Diusahakan cuman ada berdirinya dulu. Nah itu cara begitu. Fa'in ajaza, maka jika tidak mampu siapa seseorang anil qiyami dari berdiri, qa'ada maka boleh duduk. Duduknya bagaimana Pak? Kaifa bagaimanapun sya'a berkehendak siapa orang yang sholat. Kalau memang betul-betul sudah nggak mampu berdiri, maka baru boleh duduk. Duduknya yang bagaimana Pak? Kaifa qa'ada jaza, bagaimanapun dia duduk boleh. Mau di mata bual ini masih dikatakan duduk, berarti masih boleh, itu ya. Tetapi waku'uduhu, duduknya orang yang sholat yang nggak mampu berdiri tadi, muftarisan dalam keadaan duduk seperti tahiyat awal, itu afdolu lebih utama. Cuman kalau mampu duduknya ya seperti kita duduk tahiyat awal itu, ketika duduk dalam sholat itu lebih baik. Namun tetap kita harus tahu bahwa bagaimanapun duduknya itu diperbolehkan. Itu begitu. Wasalisu, dan adapun yang ketiga itu takbiratul ikhrami, membaca takbiratul ikhram. Harus takbiratul ihram. Takbiratul ihram minimal diri sendiri harus dengar. Allahu Akbar, minimal diri sendiri harus dengar. Jangan tangannya diangkat tapi mulutnya tidak ada bunyi Allahu Akbar. Yang menjadi penentu sah dan tidaknya bukan ngangkat tangannya, tetapi lafaz ucapan Allahu Akbar. Itu yang harus diperhatikan. Sebuah kelas sholatnya naik Pak Imam, nggak macam kemarin. Kalau macam kemarin kan nggak tahu mana yang rukun, mana yang nggak rukun, mana penentu sah dan tidaknya kita nggak tahu. Nah sekarang naik kelas Pak Imam, naik kelas bahwa mengucapkan Allahu Akbar termasuk rukun, penentu sah dan tidaknya sholat. Jangan ketika Allahu Akbar nggak ada suaranya. Dalam rukun sholat nggak sah. Nah gitu ya. Tapi Pak masih ada yang begitu, biarin. Ini kan kita yang ngaji, kita yang memperbaiki diri. Begitu caranya maksudnya. Nah terus Pak Imam sudah tahu seperti ini. Ketika ada orang begitu ya jangan terus marah. Kamu tuh nggak sah sholatnya, Allahu Akbarnya nggak ada. Ya jangan. Itu. Siapa tahu derajatnya lebih tinggi beliau Pak Taufik daripada Pak Taufik, ya kan? Itu. Begitu dia katanya ke Mekah, kan ada yang begitu kan nggak tahu kita. Kalau kita sih nggak kemana-mana, di sinilah ya kan itu. Nah yang intinya lafaz Allahu Akbar wajib diucapkan ketika takbiratul ihram, ketika mulai sholat. Jangan nggak ada suaranya. Itu. Fayata'ayyanu, maka khusus alal qadiri atas orang yang mampu, bin nutqi dengan mengucapkan, biha dengan lafaz Allahu Akbar, dengan takbiratul ihram ya. Apa ayakula? Jika mengucapkan siapa orang yang mampu, rupanya ucapan Allahu Akbaru, lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbaru. Nah, tulisannya begitu. Fala yasiha, maka hukumnya tidak sah apa ar-Rahmanu Akbar, lafaz ar-Rahmanu Akbar. Ini lagi ngaji dikit umpama kan ya kan. Enggak mau lagi pakai Allahu Akbar, ar-Rahmanu Akbar.
kacau. Ngaji urung paham malah dirubah-rubah pula ya. Nggak sah Pak Topik ya. Harus lafaz Allahu Akbar. Jangan wah nanti malah viral. Oh, sholat ibadah kok malah nyari viral, itu bagaimana? Aneh-aneh. Aja ditiru Pak Tamrin ya. Pak Tamrin yang ditiru viralnya, bukan pelajarannya. Wanahu dan sepadannya Ar-Rahmanu Akbar. Walayasiha dan hukumnya tidak sah fiha di dalam takbiratul ihram apa takdimul khobari mendahulukan khobar alal mubtada'i mengakhirkan daripada mubtada kakoli seperti ucapannya seseorang akbarullah baru ngaji tentang mubtada khobar paham we belum ya kan ngaji jurumiyah belum selesai dirubah pula dia tahu mubtada dan khobar itu khobarnya boleh didahulukan. Aku sudah ngaji jurumiyah, nah, kan itu. Ijaknya Ripita dengan buyanya kan berdua kan ayal-ayalan kan. Gitu. Aku tahu sudah bahwa khobar itu boleh didahulukan. Akhirnya dirubah. Akbarullah kan gitu. Padahal termasuk bahwasanya khobar itu boleh didahulukan kalau khobar itu berupa jumlah atau berupa huruf jar khobarnya, maka khobarnya boleh didahulukan kan gitu. Ini ngawur ya. Baru belajar jurumiyah ora paham ya kan. Katame belum urung paham wis rambutnya putih kabeh ya kan. Turu pula nak ngerubah khobar ditaruh di depan pula. Nah, serepot. Jadi dirubah pula akbarullah nggak boleh ya gitu. Waman dan adapun barang siapa itu ajaza tidak mampu anin nutki dari mengucapkan biha dengan lafadz Allahu Akbar bil arabiyata dengan bahasa Arab tarajjama maka baru boleh menerjemahkan bi ayyi lugatin dengan apapun bahasa sa'a yang dia kehendaki. Ini bagi orang yang pelo, orang yang bisu, orang yang betul-betul tidak mampu pakai bahasa Arab, maka boleh diganti dengan isyarat gitu loh. Loh, bibirnya nggak ada sebelah. Pak Guru Tamrin ngajari anaknya yang bibirnya nggak ada sebelah dipaksa Allahu Akbar, wow. Dimarah pula, ya ora kena. Wisane ngono wis jadilah ya. Malah dipaksa-paksa nanti malah nggak mau sholat. Orang bisu disuruh mengucapkan Allahu Akbar, paling nggak bisa dipentung pula, anak kena ham apa perlindungan anak itu. Nah itu ya. Tapi sekali orang itu bisa mengucapkan lafadz Allahu Akbar, maka tidak diperkenankan untuk menerjemahkannya, nggak boleh ya. Biarpun Tuan Guru Tamrin itu nggak boleh. Nanti dibuat bahasa mana? Bang, Jambi seberang macam mana bahasa apa terjemahnya Allah Akbar? Allah Maha Gedang, ya repot nanti malah. Allah Gedang nian, nah sudah. Ya ketemu lek kita ya lucu lagi. Gusti Allah niku ageng, beda lagi. Ya ketemu siapa kemarin yang masih Madura, lucu lagi. Allah taraje-raje tak iya, anu taraje tak iya nih barang mana. Makanya enggak boleh ya. Itu harus tetap pakai lafadz Allahu Akbar, itu begitu. Gedang ini istilah Pak Tamrin, istilah lek kita gedang itu pisang, tambah ndak karu-karuan nanti ya kan. Iya, Allah Maha Gedang ya kan. Allah Gedang nian bahasanya lek kita beda. Gedang itu pisang itu kan nama ndak karu-karuan. Walayasihu sudah ya. Walayak dilu dan juga tidak diperkenankan mengganti anha dari lafadz Allahu Akbar ila dzikrin kepada dzikir akharin yang lain. Nanti bisa dalil afdhalu dzikri la ilaha illallah. Lapas salat ya kan enggak Allahu Akbar tapi la ilaha illallah. Ditanya sama murid-muridnya ya kan. Loh, kenapa kok diganti la ilaha illallah? Wah, Allahu Akbar itu lebih enggak seberapa daripada lafadz la ilaha illallah. Gendeng. Enggak boleh diganti. Seafdol apapun
lafadz Allahu Akbar ketika sholat tidak boleh diganti. Wayajibu dan hukumnya wajib apa kornun niyati, menyerampakkan niat bitakbiri dengan takbiratul ihram. Jadi mulutnya mengucapkan Allah hatinya usolli, harus serempak. Nah, itu begitu. Ya untung saja nanti itu ada pendapat yang agak ringan dikit ya. Wa aman Nawawi, dan adapun menurut Imam An-Nawawi, fahtaro maka memilih siapa Imam An-Nawawi al-iktifa'a dengan kecukupan, bil muqaranati dengan serempak, al-urfiyati yang umum, dengan serempak yang umum. Bihaitsu yaidu, gambarannya jika masih terbilang apa serempak urfan di dalam umumnya, anahu orang tersebut itu mustahdiran menghadirkan lisolati untuk sholat. Menurut Imam An-Nawawi itu begini maksudnya. Ini umpama Pak Janis terus bang siapa tuh terus Pak Tamrin dari Kutoboyo tuh bermotor, bertiga motor dewek. Lah maksudnya serempak menurut Imam Nawawi itu ya depan belakang dikit nggak apa-apa gitu. Enggak kok harus jejer nian, jejer. Bukan begitu maksudnya. Itu menurut Imam Nawawi. Cuman ya umum masih. Ini Pak Janis sudah datang, habis rokok 2 batang, Pak Tamrin baru hadir umum. Nah itu bukan serempak namanya. Enggak umum gitu loh. Ditanya, kenapa Pak? Apa ngelok dulu di Sungai Manten umpama? Enggak boleh. Itu baca pelet umpama kan. Di Sungai Manten enggak boleh Pak ya. Enggak serempak namanya begitu. Nah itu tentang bahwasanya rukun-rukun di dalam sholat. Yang pertama tadi niat, yang kedua berdiri, yang ketiga takbiratul ihram, merabiu qiraatul Fatihah, yang keempat besok bakalnya yaitu membaca surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.